Tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300.000. Dan tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Apa kabar Bapak Ibu guru? Luar biasa. Walaupun menteri itu tugas yang sangat berat, setiap kali saya berinteraksi dengan guru di daerah-daerah, semangat saya menjadi semakin kuat. Optimisme saya semakin meningkat, apalagi berbicara dengan guru-guru honorer di daerah yang tidak pernah pantang menyerah. Ini yang saya mau sebut. Pertama, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan ibu bapak guru dari seluruh penjuru Nusantara pada peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 ini, sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, mewujudkan SDM unggul adalah cita-cita yang sudah lama kita impikan. Tetapi seperti yang kita tahu, pelajar kita masih tertinggal dalam hal kemampuan literasi dan numerasi, dalam hal minat membaca, juga dalam hal kemampuan bernalar kritis. Salah satu sebabnya adalah kurikulum yang terlalu membatasi keleluasaan guru untuk mengembangkan pembelajaran. Semua masa depan negara ini ada di tangan guru. Dan tanpa kita memberikan guru kemerdekaan untuk juga menciptakan kurikulum dan kreatif dalam kurikulum, anak-anak kita tidak akan menjadi kreatif dan inovatif juga. Selama ini guru-guru kita yang sebenarnya sangat kreatif itu dikekang oleh kurikulum yang kaku, dipaksakan implementasinya secara nasional dan lebih mementingkan kecepatan daripada kedalaman. Sekarang situasi itu mulai berubah. Kita sudah punya kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan besar bagi para guru untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke materi berikutnya. Di dalam kurikulum merdeka kita mendesain kurikulum oleh guru untuk guru. Di mana banyak sekali guru berkomplain kepada saya, Mas Menteri, satu, kurikulum kita kebanyakan materi. Jadi anak saya harus saya kejar tayang terus. Jadi kita ringkas materi di dalam kurikulum merdeka dengan standar pencapaian yang jauh lebih mudah dimengerti bagi guru. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kalinya di Indonesia kita memberikan hak kepada semua guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Kalau ada guru yang ingin mundur 1-2 tahun untuk memastikan tidak ada anak yang ketinggalan di dalam materi literasi atau numerasi, sekarang diperbolehkan. Dan yang dulu setiap minggu jadwal guru itu diatur. Mata pelajaran ini berapa jam berarti? Sekarang itu diatur dalam waktu tahunan. Sehingga guru-guru dan kepala sekolah lebih fleksibel dalam membuat jadwal-jadwal sehingga tidak ada yang tertinggal anak-anaknya. Perubahan terbesar ketiga adalah banyak juga yang komplain bahwa pelajaran di sekolah tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu relevan. Tapi dengan kurikulum merdeka, guru diberikan kebebasan untuk menciptakan project based learning untuk pertama kalinya, menggunakan kreativitas guru untuk project kesehatan, project kebinekaan, project tematik mengenai green energy atau perubahan iklim, kewirausahaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Guru diberikan kemerdekaan sekarang di garis depan pendidikan kita dan di garis depan kurikulum kita. Agar guru juga terus maju, maka pendidikan guru juga harus bertransformasi. Saat ini program pendidikan guru unggulan kita atau guru pemimpin pendidikan kita, yaitu program guru penggerak, berfokus mempersiapkan generasi baru pemimpin pembelajaran, masa depan kepala-kepala sekolah dan pengawas-pengawas masa depan kita. Kita sekarang sudah punya 50.000 guru penggerak dari seluruh Indonesia.
Generasi baru kepala sekolah dan pengawas yang siap menghadirkan perubahan untuk sistem pendidikan kita. Saya ingin meminta kepada semua kepala daerah sesuai dengan kebijakan dari pusat. Mohon secepat mungkin mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas di setiap daerah. Kami juga menyediakan beasiswa khusus untuk guru untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan studi di kampus-kampus kelas dunia. Saya yakin bahwa di antara ibu dan bapak di sini juga telah menjadi salah satu dari 1,6 juta guru yang aktif menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tolong angkat tangan kalau pernah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Inovasi aplikasi teknologi ini menjadi ruang belajar dan berbagi bagi para guru di seluruh Indonesia, sehingga semakin mempererat gotong royong yang selama ini sudah menyatukan kita semua. Saya bilang dari dulu, guru itu paling baik belajar dari guru yang lain, dari mentorship dari guru lain. Bahkan kementerian pun tidak bisa seefektif mengajarkan guru seperti guru lain. Itulah kunci dari prinsip pelatihan dan upgrading kompetensi daripada guru-guru kita. Dan satu hal yang tentunya tidak kalah penting dan terus menjadi prioritas pemerintah pusat adalah peningkatan kesejahteraan guru. Yang salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K. Walaupun ada berbagai macam ketidaksempurnaan dengan proses P3K ini yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300.000. Dan tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Tapi saat ini memang banyak sekali tantangan terkait penempatan formasi. Banyak guru-guru yang sudah dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Pemdanya tidak mengajukan formasi, ada berbagai macam isu di lapangan dan saya sangat mengerti keresahan yang ada di banyak hati guru-guru. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendorong Pemda untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi agar bisa memenuhi kebutuhan formasi guru di setiap daerah. Dan kami juga telah menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan, Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu dan Bapak guru, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru. Sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi PGRI untuk menjadi organisasi profesi yang terus mengedepankan semangat kolektif dan kebersamaan. Saya tahu bahwa banyak dari anggota dan pengurus PGRI yang terlibat dalam berbagai program-program terobosan Merdeka Belajar.